Assalamualaikum. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah gelombang dan optik. Saya Miftahul Jannah dengan NIM 2306030020 dan kedua teman saya Husnul Khotimah dengan NIM 2306030017 dan Ratnatul Zaidah dengan NIM 2306030006. Kami mahasiswa Prodi Pendidikan IPA di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami akan menjelaskan tentang apa itu difraksi dan interferensi cahaya. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Difraksi dan interferensi cahaya. Ada yang tahu apa itu difraksi cahaya? Difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan gelombang cahaya ketika melewati celah sempit atau tepi yang tajam. Difraksi cahaya atau lenturan cahaya yaitu suatu peristiwa pembelokan arah sinar jika sinar tersebut mendapat halangan. Penghalang yang digunakan biasanya berupa kisi, yaitu celah sempit. Bayangkan cahaya seperti gelombang air yang menabrak penghalang. Ketika gelombang air melewati celah sempit, gelombang tersebut akan membelok dan menyebar ke segala arah. Macam-macam difraksi berdasarkan jumlah celah. Yang pertama, difraksi celah tunggal, yaitu cahaya melewati satu celah sempit menghasilkan pola difraksi berupa pita-pita terang dan gelap. Kemudian difraksi celah ganda, yaitu cahaya melewati dua celah sempit yang sejajar menghasilkan pola interferensi yang lebih kompleks dibandingkan difraksi celah tunggal. Kemudian difraksi kisi, yaitu cahaya melewati banyak celah sempit yang sejajar dengan jarak yang sama menghasilkan pola difraksi yang sangat tajam dan spesifik. Difraksi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu cahaya matahari yang masuk melalui jendela, teleskop, hologram pada kartu kredit, dan lain sebagainya. Apa itu interferensi cahaya? Nah, interferensi cahaya merupakan fenomena yang terjadi ketika dua atau lebih gelombang cahaya bertemu dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pertemuan ini dapat menyebabkan gelombang cahaya tersebut saling memperkuat, disebut interferensi konstruktif, atau saling melemah yang disebut interferensi destruktif. Nah, bagaimana interferensi terjadi? Bayangkan riak-riak air di kolam. Ketika dua riak bertemu, mereka dapat saling memperkuat, membentuk gelombang yang lebih besar, atau saling menghilangkan sehingga permukaan air menjadi lebih tenang. Nah, hal ini itu yang sama juga terjadi pada gelombang cahaya. Syarat terjadinya interferensi agar interferensi cahaya dapat terjadi, yaitu yang pertama, koherens. Kedua gelombang cahaya harus koherens. Artinya, kedua gelombang harus memiliki frekuensi yang sama, amplitudo yang hampir sama, dan beda fase yang tetap. Yang kedua, sumber cahaya tunggal. Idealnya, kedua gelombang cahaya berasal dari sumber cahaya tunggal yang kemudian dibelokkan melalui cahaya atau cermin untuk menghasilkan dua berkas cahaya yang koherens. Nah, adapun jenis-jenis interferensi, yang pertama, interferensi konstruktif. Ini terjadi ketika puncak gelombang bertemu dengan puncak gelombang lainnya, atau lembah gelombang bertemu dengan lembah gelombang lainnya. Hasilnya adalah amplitudo gelombang gabungan menjadi lebih besar, sehingga intensitas cahaya menjadi lebih terang. Yang kedua, interferensi destruktif. Hal ini terjadi ketika puncak gelombang bertemu dengan lembah gelombang lainnya.
Hasilnya adalah amplitudo gelombang gabungan menjadi lebih kecil, bahkan bisa menjadi nol, sehingga intensitas cahaya menjadi lebih gelap atau bahkan tidak ada cahaya sama sekali. Apa hukum yang berlaku diffraksi dan interferensi? 1. Ada prinsip Hughes yang menyatakan bahwa setiap titik pada muka gelombang dapat dianggap sebagai sumber gelombang sekunder baru yang menghasilkan gelombang-gelombang yang baru. Gelombang-gelombang sekunder ini menyebarkan ke segala arah dengan kecepatan yang sama seperti gelombang asalnya. 2. Prinsip-prinsip hukum Bragg atau dasar diffraksi sinar X pada kristal. Hukum Bragg adalah prinsip dasar yang menjelaskan fenomena diffraksi dan sinar X pada kristal. Diffraksi sendiri adalah peristiwa pembelokan gelombang ketika melewati suatu celah atau penghalang. Dalam konteks kristal, sinar X yang memiliki panjang gelombang sangat pendek akan dibelokkan oleh atom-atom yang tersusun secara teratur dalam kisi kristal. Diffraksi Fresnel adalah salah satu jenis diffraksi di mana sumber cahaya atau layar terletak pada jarak tertentu atau dekat dari celah diffraksi. Diffraksi Fresnel adalah salah satu jenis diffraksi yang terjadi ketika gelombang cahaya atau gelombang yang lainnya melewati penghalang atau celah yang relatif besar atau ketika pengamatan berada dalam jarak yang dekat dengan sumber gelombang penghalang. Diffraksi dan interferensi adalah dua proses yang saling berkaitan. Diffraksi menghasilkan gelombang-gelombang sekunder yang kemudian akan berinterferensi membentuk pola diffraksi yang khas. Dengan kata lain, diffraksi adalah menyebabkan terjadinya interferensi dan interferensi inilah yang membentukkan pola diffraksi. Sekian, mohon maaf dan terima kasih.